Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, ya, kita kembali melaksanakan pertemuan berkaitan dengan mata kuliah Dasar Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Kalau pertemuan yang pertama, ya, kita membahas tentang orientasi dan kontrak perkuliahan. Orientasi mata kuliah itu dalam artian hal-hal atau aturan-aturan, ya, kemudian apa saja yang harus kita laksanakan di dalam mata kuliah dasar administrasi dan manajemen pendidikan kali ini. Kita sudah mengenal, ya, dasar-dasar sebelumnya, yaitu tentang pembahasan sedikit banyak, yaitu indikator pencapaian daripada perkuliahan ini. Nah, maka hari ini, ya, hari ini kita akan membahas sedikit pengertian, artinya pengertian daripada administrasi dan manajemen itu sendiri. Administrasi, ya, secara etimologis itu diambil dari bahasa Latin yang berarti intensif, dan ministere. Nah, ini, ya, artinya melayani, ya, kemudian membantu serta memenuhi. Nah, ini di dalam tulisannya Usman, ya, tahun 2009, sehingga administrasi sendiri adalah memberikan layanan yang intensif atau layanan yang prima. Ini administrasi. Sehingga Usman pun mengemukakan bahwa administrasi memiliki kata kerja, yaitu administrare, itu dari bahasa Latin. Kalau ditarik kata bendanya, itu administration, ya. Atau kata sifat administrativus. Nah, kemudian dikemukakan juga bahwa administrasi dalam bahasa Belanda itu administrati, mengandung pengertian sempit dan pengertian luas. Nah, pengertian sempitnya apa? Pengertian sempitnya adalah administrasi pekerjaan yang berhubungan dengan kata-kata ketata-usahaan, surat menyurat, berkas, nah itu contohnya. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah seni atau ilmu mengelola sumber daya, 7M dan 1I. Apa saja yang dikelolanya yang berkaitan dengan administrasi? Ingat, ya, 7M dan 1I. Money, material, mesin, methods, marketing, minutes, and information. Nah, itu I-nya information. Nah, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka semua ini tadi dilakukan. Jadi administrasi yang secara luasnya itu yang 7M dan 1I itu tadi, ya. Nah, kemudian administrasi menurut bahasa adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Artinya yang kita lakukan, yang kita punya itu kita manfaatkan, sistem administrasinya berjalan dengan baik sehingga semuanya efektif dan efisien. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan yang
dikeluarkan oleh manajer. Nah, ini administrasi. Makanya kan ada orang bilang administratif, ikutin prosedur secara administratif dan lain sebagainya itu artinya ada prosedur secara administrasi yang harus diikuti. Nah, kalau pengertian secara luas, administrasi seperti itu, ya. Artinya apa namanya yang 7M dan 1H tadi, entah secara administrasi keuangan, makanya kan ada yang namanya Biro Administrasi Keuangan, ada yang namanya Biro Administrasi Umum, ya kan? Ada Biro Administrasi Akademik. Nah, ini semuanya beda tapi masuk dalam ruang lingkup administrasi. Nah, kemudian menurut yang lain, ya menurut Mark, pernyataan bahwa pengertian administrasi dapat ditinjau dari arti sempit atau luas. Pengertian sempitnya, ya administrasi dalam bahasa Belanda tadi, ya diartikan sebagai ketatausahaan tadi, seperti kegiatan kearsipan, surat menyurat, kerumah tanggaan. Nah, kalau di dalam apa namanya perkantoran itu kan ada yang namanya arsiparis. Nah, itu masuk dalam administrasi dia. Arsip surat masuk, surat keluar. Nah, itu masuknya ya administrasi itu tadi. Sehingga semuanya itu dapat tertata. Misalnya sewaktu-waktu kita mau cari, ketemu gitu. Nah, itu sistem administrasinya berarti baik, ya kan, kearsipan. Kemudian surat menyurat tadi, surat masuk, surat keluar, dari mana ini suratnya, ini tercatat. Kemudian ke rumah tanggaan. Dulu saya pernah menemukan kantor ya, bagian ke rumah tanggaan. Ini dia masuk dalam inventarisir biasanya. Nah, secara administrasi dia juga masuk dalam pembahasan itu. Tercatat atau tidak inventaris, kebutuhan-kebutuhan dalam perkantoran, baik secara eksternal maupun internalnya itu kira-kira terpenuhi atau tidak, pendataannya seperti apa, ada nomornya enggak itu. Nah, ini secara administrasi seperti itu. Nah, kemudian administrasi dalam pengertian luas, kalau menurut Mark ini, administrasi diartikan sebagai sebuah tindakan tertentu. Nah, artinya ada proses di situ yang diambil dalam usaha mencapai tujuan yang telah disadari dan disepakati tentunya. Nah, maka sistem administrasi itu sebenarnya sebuah sistem di dalam sistem manajemen lah sebenarnya di situ. Ya, administrasi itu artinya ada tercatat, prosesnya kelihatan, kemudian ada notulensi, misalkan kalau misalkan rapat-rapat itu. Nah, para ahli umumnya sepakat bahwa tindakan tersebut sebagai wujud kerjasama dari dua orang atau lebih. Nah, ini kalau Mark ini sudah berbicara aktor ya, berbicara siapa yang melaksanakan. Itu artinya kalau satu orang itu belum tidak bisa dikatakan sistem administrasi dia, tapi harus ada dua orang lebih seperti itu. Yang apa namanya, yang ini bisa dipandang sebagai unsur utama dalam administrasi. Artinya orang yang melaksanakan itu harus ada di dalam sistem administrasi itu. Nah, sedangkan unsur lainnya itu, yang pertama adalah kan tadi manusia, dua orang lebih yang apa? Pertama dia yang menciptakan sistem administrasinya itu. Kemudian dia yang melaksanakan. Kemudian dia yang menggunakan sistem tersebut untuk mencapai tujuan yang tadi sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, adanya tujuan sebagai komitmen yang menyatukan tindakan. Artinya harus melahirkan suatu kebijakan kalau orang-orang yang menjalankan sistem administrasi ini punya komitmen berdasarkan tujuan tadi, ya orientasinya adalah mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, tugas atau kegiatan sebagai wujud dari adanya pembagian tugas. Artinya sistem administrasi ini kenapa lebih dari dua orang? Dia yang menjalankan, kemudian ada yang membuat juga, ya kan? Ada yang dia dibagi-bagi tugasnya. Oh, ini administrasi bagian A, administrasi bagian B. Nah, itu namanya pembagian administrasi. Nah, kemudian dalam administrasi tidak kalah penting juga ada yang namanya sarana dan prasarana. Misalkan dalam perkantoran bagaimana kita mau menerapkan sistem administrasi kalau tempatnya aja tidak
tidak memadai. Administrasi sekolah misalkan, contoh kecil pendaftaran. Harus ada meja pendaftaran, di situ ada kursi pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian ruangannya harus bagus juga, kondusif. Ini kan termasuk di dalam sistem administrasi itu sendiri. Nah, kemudian administrasi ini ya, kalau misalkan di sekolah itu gambarannya kalau yang ruang lingkup kecil itu lebih ke tata usaha. Ini pengertian yang kecil tadi. Administrasinya ada di ketatausahaan itu jelas ya. Kalau secara luas administrasi misalkan guru memberikan laporan kepada kepala sekolah, RPPK, mau silabus dan sebagainya. Ini sistem administrasi. Nanti ada laporan juga sekolah ke dinas dan sebagainya. Ini sistem administrasi ya. Rapat rakor kepala sekolah dan dewan guru kah. Ini termasuk dengan administrasi dengan ditandai dengan adanya daftar kehadiran, kemudian notulensi. Nah, ini termasuk di dalam sistem atau kebijakan administrasi itu sendiri. Nah, kemudian setelah administrasi ini sudah tercipta step-step dan step-stepnya orang-orangnya juga sudah oke, ya kan. Dan ini dimasukkan di dalam manajemen nantinya. Tapi kita belum masuk ke situ ya, baru dalam konteks administrasi. Nah, sehingga banyak memang yang mengemukakan bahwasanya administrasi ini sebatas tindakan. Kemudian ada juga yang mengatakan administrasi ini adalah konsep untuk menjalankan manajemen, pendukung daripada manajemen itu sendiri. Nah, apapun itu, administrasi di dalam sekolah harus tetap dijalankan sebanding dengan nanti manajemen yang tersistem di suatu lembaga pendidikan. Siapa yang mengawasi? Paling pertama dan paling utama adalah pemimpin. Kemudian nanti diikuti stakeholder yang ada. Maka kalau sistem administrasinya itu bagus, dibikin bagus, mantap step by stepnya, maka di dalam manajemen harus bisa juga menjalankan administrasinya tadi. Kemudian orangnya juga kira-kira siap enggak dengan sistem administrasi seperti itu. Setelah sudah orangnya siap, maka yang terakhir sarana dan prasarana. Memadai atau tidak memadai sarana daripada dalam rangka menjalankan administrasi tersebut. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan disepakati secara bersama. Nah, ini yang disebut dengan administrasi. Artinya sebenarnya begini, kalau kita melihat kegiatan dalam pendidikan, tentu sistem administrasi ini pasti ada. Tinggal nanti dia penerapan di dalam manajemennya itu apakah dia nanti masuknya di dalam perencanaan, apakah masuknya di dalam pengorganisasian, apakah nanti masuknya di dalam evaluasi dan lain sebagainya. Nanti akan dilihat dulu kira-kira mana yang masuk, dan selaku kepala atau pemimpin kita harus bisa memberikan memandang bahwasanya ini masuk dalam perencanaan. Nah, nanti dalam perencanaan sendiri itu ada sendiri administrasinya, rapatnya bagaimana, notulensi, siapa yang menyetujui, itu administrasinya. Cuman begini, terkadang yang salah yang sering dilakukan itu administrasi dibuat, namun ujung-ujungnya ini formalitas sajalah, nggak usah terlalu administrasi. Nah, ini kadang-kadang melemahnya sistem pengorganisasian dalam administrasi dan manajemen di suatu lembaga. Nah, itu berkaitan dengan pengertian daripada administrasi. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian daripada manajemen itu sendiri ya. Jadi beberapa pendapat tadi maka disimpulkan administrasi ini ada pengertian secara kecil,
ya, yang berkaitan dengan memang teknisnya itu ketatausahaan, lebih kepada ketatausahaan dan surat menyurat kalau, pengertian ruang lingkup kecil. Tapi kalau ruang lingkup besar, administrasi ini adalah, bagian daripada manajemen yang diterapkan di dalam suatu lembaga, perusahaan, yang dijalankan oleh lebih daripada 2 orang, seperti itu. Sehingga bisa terlihat, oh administrasinya kelihatan. Maka ada kata-kata harus administratif gitu, artinya persyaratan-persyaratan ketika dalam konteks administrasi misalkan pendaftaran ya harus lengkap juga gitu. Nah mungkin itu, yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.